Oke. Ya, ini sudah saya pin. Silakan kalian masuk. Jangan lupa ya, yang berbaik hati tolong kasih super stiker. Kalau yang marah sama aku, kasih kemarahan enggak ada ya. Kasih kemarahan. Oke. Silakan Pak Rep Doremes. Aduh, namanya nggak bisa kubaca. Tunggu dulu. Sebentar, Pak. Selamat sore, laiku hambanya. Ya, Haleluya. silakan. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, silakan. Luar biasa hambanya ini. Maju terus hambanya, beritakan kebenaran tanpa ada rasa diintimidasi. Kebenaran harus selalu diberitakan ya. Yesus Kristus menyertai kita semua ya. Tidak rambut tidak akan gugur dari atas kepala kita tanpa izin Tuhan. Berarti Tuhan pelihara kita. Saya sangat kagum dengan teman-teman Lai Rudi, anak Batak dan teman-teman Bom Lidara, semua adalah memberitakan kebenaran Tuhan dahsyat dan luar biasa. Urapan Tuhan menyertai Lai Rudi luar biasa. Saya selalu berdoa buat Lai, buat teman-teman yang memberitakan kebenaran luar biasa. Haleluya. Memang kita harus beritakan berita sukacita. Kita harus beritakan keselamatan. Kita tidak peduli. Walaupun dia hamba Tuhan, kalau dia salah kita tegur. Tegur dengan kasih. Dan itulah yang sudah lakukan, luar biasa. Makanya saya percaya dan saya yakin bahwa channel yang saudara Rudi lakukan ini, channel yang memberkati banyak orang. Yang mencerahkan. Walaupun sejuta orang mengepung Abang Rudi, tetapi Tuhan selalu memelihara. Karena Pak Rudi adalah salah satu orang yang netral, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetapi lurus, luar biasa. Saya sangat bangga mempunyai apologet yang super cerdas, yang bernyali tinggi, tapi saya percaya karena disertai Roh Kudus. Itu karena Roh Kudus yang menyertai Lai Rudi dan teman-teman yang lain, sehingga sedikit pun tidak ada rasa takut, intimidasi, iblis dan apapun. Karena penyertaan Tuhan luar biasa menyertai. Luar biasa hambanya. Kami selalu berdoa buat teman-teman apologet. Kami selalu bawa di dalam doa. Kami sebut nama-nama teman-teman. Sehingga negeri NKRI ini menjadi negeri yang damai. Sentosa. Karena kehadiran kemuliaan Tuhan. Bagi teman-teman Muslim, kalian adalah saudara-saudara kami. Kalian adalah sahabat kami. Kalian adalah keluarga kami. Cuma memang kita berbeda pilihan. Tetapi kita bersaudara. Ya. Kalau saudara-saudara kaum muslimin ingin mengetahui, belajar. Ingin mengetahui tentang siapakah Yesus itu. Silakan masuk di channel-channel Kristen. Channel-channel debater, Rudi Yohanes, anak Batak, Pak Bom, Lidara, Sopiatu, dan lain-lain semuanya. Yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Tetapi bawa data. Mari kita buka data. Ya, jangan kita berasumsi. Sehingga tidak ada titik temunya. Ya, luar biasa Pak Rudi. Pak Rudi, selamat melayani Pak Rudi. Siap. Terima kasih Tuhan Yesus Pak. memberkati. Siap. Selamat Pak Rudi. sore. Pak Rudi. Pak Rudi Yohanes. Saya minta tolong, saya punya channel pelayanan khotbah saya di atas nama Daromes Samali USA. Tolong dipromosikan saudaraku supaya banyak orang melihat channel saya dan membantu subscribe supaya saya juga merasa semangat. Tolong Pak Rudi channel saya Daromes Samali USA di channel rohani khotbah saya saudara. Dipromosikan di channel Abang supaya terima kasih Pak Darames Samaliu. Terima kasih, selamat sore. Ya kawan-kawan, jangan lupa subscribe channel Pak Damares. Ku cari dulu ya. Sebentar, sabar kawan. Selalu lah geng. Kita harus banyak pilihan kawan. Jangan satu pilihan saja ya. Khotbah juga perlu. Damares apa tadi? Bentar ya, belum keluar beliau kan. Damares sebentar.
Daromes sama Limu abang, Daromes sama Limu Daromes SL. sama Limu. Oke, Daromes oke, dia. siap. Siap, Tolong dibantu Daromes. supaya di subscribe teman-teman Siap. ya. Siap, Terima Daromes sama Liu. Daromes. Ada nih. Oke. Ini kawan-kawannya Daromes sama Liu. Silakan kalian add ya. Daromes sama Liu. Wah, ini beliau. Wah, bersahaja sekali wajahnya. Ini nih. Daromes sama Liu. Ya. Ini ref ini penginjil ya. Wih, bagus ini ya. Wih, kayaknya di luar negeri nih. Oh enggak. Oh, dalam negeri mungkin ya. Cuman tempatnya indah, ada sungai nih. Segala macam ya. Ya, silakan di subscribe ya. Subrek Daromes sama Liu. Daromes, bukan Damores, Daromes. Oke ya. Ya, terima kasih Pak Rep Daromes sama Liu. Ya, itu sudah saya iklankan. Kawan-kawan, kalau yang butuh mendengar khotbah kan ibaratnya mau tidur dengar khotbah, silakan. Ya, sana. Halo pembawa damai, selamat sore. Silakan pembawa damai. Halo. Pembawa damai. Pembawa damai. Halo Bang, shalom Bang. Shalom, silakan. Bagaimana kabarnya Bang? Lama tak bersua nih Bang. Masih seperti kemarin, baik-baik saja. Silakan. Puji Tuhan Bang. Saya begini Bang, yang saya lihat pendeta ini Bang, saya makin miris ya Bang. Kok ada pendeta ikut dalam politik, ikut dalam kasus-kasus ini? Emangnya dalam ajaran Kristen ada ya Bang? Di Alkitab itu bilang, jikalau engkau jadi pendeta, bisa kau mengurusi politik dan hukum. Ada ya Bang? Tidak ada. Yesus tak mau ngurusi politik. Diangkat dia jadi raja, tidak mau dia. Dan ini yang saya takutkan juga sama Pak Gilbert ini Bang. Dia seakan-akan mengadu domba juga Bang. Polisi kan belum ada buktinya bahwa Joshua itu memperkosa Bang. Dan tidak ada buktinya. Sedangkan pembunuhan itu ada Bang. Dan kenapa dia mengatakan bahwa Joshua itu melakukan pemerkosaan? Saya mudah-mudahan ini Bang, begini Bang. Mudah-mudahan Pak Simanjuntak ini menonton ini Bang. Dan bisa dilaporkan dia Bang. Karena ini sangat berbahaya ini Bang. Bisa memecah umat Kristen ini Bang. Di satu sisi mau bela dia, tapi memang kenyataan salah. Dan sekarang kita menonton Bang. Bukan kita mau mendengar, kita menonton di televisi Bang. Bahwa kasus itu memang ada kematian, bukan menduga pembunuhan, sudah ada korbannya. Tapi kalau pemerkosaannya kan tidak ada Bang. Betul. Dan kenapa dia berani mengatakan bahwa Joshua itu memperkosa? Inilah makanya saya bilang pendeta ini sangat berbahaya juga. Pendeta kok berpolitik, mending turun aja jadi gembala. Biar berpolitik aja. Atau mungkin di situ bagus dia jadi berpolitik. Sangat sadis pendeta ini Bang. Siap. Itu aja Bang, terima kasih Bang. Oke, Geram aku sama dia terima Bang. kasih pembawa damai, sehat selalu. Kita jarang bertemu sini tapi di WA kan sering. Iya Bang. Oke. Iya kawan-kawannya. Kalau pembunuhan itu barangnya sudah ada dan masih ada. Itu mayat. Sudah. Dan sudah ada yang mengakui. Sudah ada ceritanya benar ada pembunuhan. Tapi kalau pemerkosaan baru cerita. Barangnya nggak bisa ditari lagi. Nah, jadi sudah dua hal yang berbeda ya. Kita lanjutkan dulu si Sor. Halo Sor, ganti nama lagi. Oh enggak, ya sudah Sor. Silakan Sor. Iya, dengar suara saya Pak. Ya makanya aku bilang, ayo silakan dengar. Oke. Iya, saya miris ini melihat apa ini Pak. Dibilang pendeta lah ya, bukan gembala ya. Melihat pendeta ini gitu. Kok mau jadi badut Bang itu? Kok mau dia jadi badut gitu? Karena apa kan? Jadi bahan lawakan gitu. Kan malu jadinya. Seharusnya ya kalau dia pendeta ya porsinya kan sama jemaat gitu atau sama gereja. Harusnya dia berkomentar tentang apa? Tentang orang yang susah beribadah kan? Itu kan cocok. Memang tugas dia gitu. Atau jemaat yang tidak bisa beribadah misalnya
dia nggak akses kan. Nah itu dia taruhnya di situ. Ini kok malah ngurusin hukum lah, malah ngurusin apa politik lah gitu kan. Jadi kayak badut bang gitu kalau menurut saya gitu, karena nggak sesuai dengan porsinya lagi gitu bang, ya kan. Aduh, gimana ya? Itu nggak saja bang Rud, itu bukan kalau itu keluar aja udah dari kerjanya, cari lain aja lah udah gitu, nggak ada buat Ya. malu kan gitu, ya kan bang, ya kan. Iyalah. Sudah, ya kan, iya karena sudah apa, sudah beda porsi gitu, sudah beda tugas dia itu. Kayaknya akhir-akhir ini memang Pak apa dia itu kayak lagi oleng bang gitu, kayak ada masalah dalam hidup gitu bang. Semua mau diurusinya gitu. Aduh, sampai-sampai yang kasus beginian pun juga diurusi gitu. Dan yang paling konyolnya masalahnya dia kan gimana ya, sudah terlampau jauh gitu bang. Masa orang Betul. apa belum disidangkan, belum terbukti dia melakukan pemerkosaan kan, tapi dia berani gitu. Bosannya menggiring opini kan publik ini mau tergiur. Tapi kan ya orang melihat kasus ini pun sudah ngerti gitu bang. Ya gimana lah kalau orang memperkosa, masa apa namanya korbannya bisa bicara empat mata setelah pemerkosaan, ini kan konyol gitu. Masa ada orang diperkosa dia mau masih bicara gitu di kamar lagi gitu, dan masih bisa mau dipertemukan satu frame gitu kan. Kalau orang diperkosa kan jangankan ngomong, melihat mukanya aja udah malas gitu. Ini kok mau gitu pikiran saya gitu kan. Ini kan aneh jadinya. Tapi ya itu kan masih dugaan saya bang kan. Saya kan masih menduga gitu. Ya kayak sama si Gilbert gitu. Ya menduga, tapi dugaan saya menurut abang, dugaan saya masih waras nggak bang? Mana yang lebih waras? Ya, waras lah, harusnya dia lebih banyak berbicara tentang penutupan gereja yang di Cirebon. Iya. Cirebon. Ya. Iya, Cilegon bang ya. Iya kan? Cilegon ya. Iya, seharusnya dia porsinya di situ karena dia kan berhubungan dengan jemaat sama gereja gitu. Seharusnya dia mati-matian gitu. Di situ dia, kalau dia berkomentar tentang itu, salut saya bang gitu. Benar-benar dia gembala gitu kan. Ya bang, ya kan. Ya abang aja lah contoh bang Rudi. Walaupun nggak gembala, tetap juga abang angkat topik itu kan. Kan pernah kita bahas gitu. Iya, Nah betul. itu contoh. Ya itu contoh seharusnya jadi sebagai orang Kristen ya kepeduliannya tentang itu. Ya memang itulah benar harus dilakukan. Ini kok lari ke sana kemari lah. Ini kayak dia seperti dibilang keluarga si Sambo, enggak kan, enggak juga, saudaranya enggak. Jadi kok sibuk bang gitu, pengacara enggak gitu. Berarti ada Jadi, sesuatu kan, hal. Iya, ya kata orang bang gini bang, kalau kata Pak Komarudin bilang ada doa bang, doa. Doa apa? Ada doa itu. Diduga itu ada doa, dorongan amplop. Iya, Mantap, karena kan doa, dorongan amplop. Istilah karena baru gini nih, kan kemarin, iya kemarin kan itu kan si PC pernah kedapatan mau menyuap ngasih amplop sama LPSK kalau nggak salah ya. Nah Ya. itu kan ditolak LPSK gitu. Jadi ya kalau saya menduga itu kan wajar bang, karena udah ketahuan gitu, udah pernah ada yang mau disuap dia gitu. Jadi timbullah dugaan. Nah itulah kan kembali lagi ke dugaan ini ya bang. Jadinya kalau memang hukum ini memang susah bang, kalau dipelajari sama orang awam bang, ya kan. Terlalu banyak politik kesana kemari gitu. Misalnya kayak tadi lah pembelaan siapa si Gilbert, dia bilang kan kalau Pak Sambo ini kan bukan menyuruh membunuh, tapi cuma menembak. Iya, Nah ini kan melumpuhkan. politik les bang. Iya. ya bilang aja gini, bisa saja. Ya kan kamu nyuruhnya menembakkan suka-suka hati, ya terserah mau nembak kepala kek,
mau nembak jantung kek, mau nembak dada kek, ya kan bisa bang, ya kan? Mau nembak pantat kek. Iya, mau nembak pantat kek, ya kan bebas. Ya kalau meninggal ya memang namanya menembak orang gitu. Kecuali si Sambo bilang dia apa suruh dia apa namanya diselintik gitu kan, dicubit. Iya. Nah itu baru salah. Nah itu aja dulu bang, dan saya udah hujan ini bang. Oke, terima kasih Sor. Sinyalmu juga sudah mulai enggak kedengaran enak. Ini adat, mungkin ini nama lain ya, Nicholas Tompul. Benar-benar tak tahu diri kau Gilbert. Dulu dosamu saja masih kami ingat. Atas dosamu yang mau memperkosa adik iparmu Ibu si Jimmy. Aku nggak tahu ya entah si Gilbert mana ini, mungkin dia hanya bilang Gilbert ya, bisa jadi Gilbert lain. Saat jemaat mengampunimu, hei kau tak butuh ulah lagi mencari mamon dengan menikahkan seseorang jenderal. Apa maksudnya? Oke, kita lanjutkan lagi kawan. Semoga itu bukan Gilbert yang itu, tapi Gilbert yang lain ya. Mana siapa tadi? Abangku tadi ada. Oh Gilbert ini, pas ada pula Gilbert sini. Halo bang, selamat siang Gilbert Huta Barat. Wah, saya langsung aja ya. Kecewa Siap. saya dengan statement Bapak yang satu ini, yang senama dengan saya pula itu. Aduh, kenapa lah kasus Pak Ferdi Sambo ini apa gitu ya, disinggung? Apa mungkin dia ini pendeta Mamon atau pendeta di mana? Saya nggak tahu lah. Saya ada rada-rada nggak yakin gitu. Dia ini benar-benar menyatakan kebenaran, atau mungkin dia asumsi gitu, bahasa ilmiahnya asumsi begitu. Nah, saya gak srek gitu dengan Bapak ini, Pak Gilbert Nomoindong. Ya, saya memang kecewa lah dengan statement yang saya, ini memihak kepada si Pak Sambo atau berpihak kepada Brigadir J. Satu lagi, apa kabar? Apa kabar tuh Cilegon? Apa kabar tuh Cilegon? Kok nggak pernah disinggung soal Pak Weldy yang tunduk sama warganya dalam pendirian gereja? Aduh, gimana sih Pak Gilbert Nomoindong itu? Gak pernah dia nyentil Cilegon gitu ya. HKBP Cilegon. Saya sudah baca beritanya, tapi Pak Gilbert Nomoindong, kalau dia jantan, ya, kalau dia itu jantan, dia itu harusnya nyentil ke Pak Weldy sebagai wali kota Cilegon gitu. Saya malah bertanya-tanya ini, kenapa lah nggak diangkat Bapak ini apa namanya? Masalah Cilegon. Masalah Cilegon, ya. Malah mengurusi hukum dan politik. Itu dia yang tadi adik bilang. Yang adik bilang itu tadi benar. Malah diurus hukum, hak asasi. Aduh. Politik lagi kan? Katanya mari gunakan asas praduga tak bersalah. Aduh, ini Bapak ini sudah ngejudge. Bahkan tadi adik bilang dia sudah ngejudge pers ya. Iya. Iya, benar kecewa saya. Benar-benar kecewa, dan saya mohon penjelasan dari adik lah ya, buat tadi statement dari adik saya sudah dengar di YouTube, tapi
Tapi cobalah seperti Solafide ini, lihat masalah dari dua sisi. Coba lihat masalah dari dua sisi. Adik jangan tendensius dong. Dan ini saya melihat juga dari dua sisi yang berbeda ya. Makasih Dek. Makasih Dek atas kesempatannya. Siap, terima kasih abangku Gilbert Utabarat. Selamat sore ya. Ini kawan si Solafide bilang, debater jangan tendensius, coba lihat masalah dari dua sisi. Bagaimana kalau seandainya kalau dugaan itu benar dilakukan Joshua? Goblok. Solafide kau manusia paling goblok, paling bodoh. Dia sudah mati. Goblok. Isi kepala kau kotoran. Kecuali dia masih hidup kau bisa bilang begitu. Kalau sudah mati, pembenaran apa terhadap orang yang mengambil nyawa orang lain? Pembuktian apa yang bisa dilakukan terhadap yang sudah mati? Kecuali ada rekaman dia memperkosa. Oke, kita semua lihat ini. Oke, kami terima Pak, misalnya. Itu bisa. Oke, misalnya ada hasil visum, ini sperma dia dicocokkan DNA-nya pas. Oke. Ini enggak ada. Goblok. Bedakan yang sudah mati dengan yang masih hidup. Yang masih hidup mengakui betul ada penembakan, ada pembunuhan. Dan siapa yang itu sudah mati, ada buktinya. Barang itu ada yang mati. Aduh. Masih ada juga pembela-pembela siapa ini? Bolis. Sudah jelas sekali lah kalian apa? Kumpulan iblis. Halo Pak Obaja, selamat sore. Silakan Pak Obaja. Halo, salam Bang Rudi. Shalom, silakan. Ya, kita kalau mengenai dugaan ya, layak juga kita menduga kenapa Pak Gilbert kok mau gitu loh. Karena apa? Hal ini sesungguhnya kita tidak bisa lupakan bahwa LPSK saat itu dikatakan bahwa dia disodori amplop. Nah, kata-kata menduga-duga ya akhirnya semua dugaan menjadi liar dengan masuknya Pak Gilbert. Kenapa Pak Gilbert bisa masuk ke ranah ini yang dia sesungguhnya tidak paham tentang hal ini, bukan ranahnya. Nah, apakah ini dugaan lagi ya? Apakah Pak Gilbert juga ditawari amplop? Kan bisa diduga begitu. Nah, makanya dengan masuknya Pak Gilbert ke sini, saya pikir memang menjadi liar dugaan-dugaan ini. Nah, kalau mengenai pemerkosaan, Bang Rudi, saya pikir ini tidak memenuhi unsur ya, memenuhi unsur dalam pemerkosaan. Karena dalam pemerkosaan itu sesungguhnya harus ada relasi kuasa antara yang kuat dengan yang lemah, budak tuan terhadap budaknya, guru kepada muridnya. Itu karena apa? Ada jenjang kekuasaan berbeda, makanya yang kuat pasti berdaya yang lemah. Kalau kita balikkan kepada kasus Joshua, tidak memenuhi unsur apapun, itu nol besar. Makanya secara saintifik investigasi disarankan polisi pun tidak ditemukan bukti-bukti kejahatan. Ini sesungguhnya sudah ditutup ya, sudah di-PTS-kan lah, karena tidak adanya bukti yang menunjukkan ada cara itu. Makanya kenapa Pak Gilbert mau? Kalau saya sih cenderung yang menduga tadi, apakah pertanyaannya, apakah ya saya ulangi lagi, apakah Pak Gilbert ini termasuk orang yang disodori amplop seperti yang disodori kepada LPSK yang baru-baru saja yang kita dengarkan. Jadi kita juga patut menduga bahwa ternyata memang ini satu bukti juga, ternyata memang ketika ada di atas, ya, ada di atas sesungguhnya angin semakin kencang, dan Pak Gilbert ketika mau turun ke ranah yang dia tidak pahami, menurut saya memang sudah satu kesalahan besar dan semua orang bisa menduga-duga semakin liar, ya, apakah karena sesama orang mana, gitu kan? Jadi semua akan dugaan, tapi sesungguhnya kalau dikatakan tadi tentang korban itu yang korban sudah jelas ada orang mati,
ya sudah jelas ada orang mati, apapun alasannya. Nah, saya tertarik pada sisi ini. Jadi kalau memang tunggu sajalah pengadilan ya, tidak usah Pak Gilbert ngomong tentang itu. Semua orang sudah menunggu, ya, dan semua opini publik tidak bisa dipelintir oleh seorang pendeta besar sekalipun. Karena orang Indonesia itu sudah cerdas. Bahkan orang Kristen tidak bisa dipengaruhi oleh pendapat opini dari seorang Gilbert Lewindong. Ya, pada saat ini saya katakan harusnya dia malu. Karena apa? Dia mau masuk ke ranah yang bukan ranahnya. Terima kasih Bang Rudi. Jadi sama-sama bertobatlah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Obaja. Selamat sore. Kawan-kawan, ya saya sudah melihat pula channel Pak Gilbert ini ya. Memang dia makin tidak laku kawan. Ini channelnya. Kalau dia bicara firman Tuhan, kalian lihat yang nonton 1.200. Padahal subscribernya 872.000. Artinya beda dengan ketika dia dulu tampil di RCTI dulu ya. Ya. Ini lagi 5.600, 11.000, 3.500, 20.000, 6.000, 1.000. Jadi kalau dia bicara ibadah, bicara khotbah, nggak laku kawan. Nggak laku. Makanya sekarang dia sudah bicara politik, bicara hukum segala macam. Yang bukan ranahnya kawan. Ini kalian tidak ada laku, nggak laku ha. Padahal bukan main 800.000 orang yang subreknya ini ya. Minimal sekali tonton ini 100.000-an orang kawan. Minimal loh. Tapi faktanya nggak laku. Maka dia memang kenapa nggak laku? Karena orang sudah tahu siapa beliau. Ya urusan politik bukan gembala beliau ini kawan. Aduh, kan sudah diakui dia disuruh komentar. Berarti komentator kan? Tidak mungkin orang meminta komentar kepada pendeta. Betul dia meminta kepada komentator. Karena orang tahu profesi Pak Gilbert ini sebenarnya bukan gembala. Tapi komentator. Dia sendiri mengakui tadi kan di videonya. Banyak yang meminta saya supaya berkomentar. Berarti komentator profesi utamanya. Ya, sola fide. Lu yang goblok Rudi itu sudah ada di BAP. Biar diuji di pengadilan. Apa? Kau yang goblok mana bisa orang mati diuji? Ngerti nggak kau? Kenapa ada pembuktian? Karena barangnya ada dan orangnya masih hidup. Sekarang yang sudah mati kau buktikan apa? Kecuali ada video dia memperkosa. Oke, aku bilang. Ini nggak ada apa yang mau dibuktikan. Apakah ibu diperkosa? Ya, saya diperkosa. Jelaslah orang dia kok. Dia membela, ditanya lagi sini. Kau sebagai apa? Saya pembantunya. Kau apakah dia iya, pasti iya semua ini. Lah, yang memperkosa mana ditanya nggak pembanding. Oh, apa buktinya ibu diperkosa? Nggak ada Pak. CCTV atau rekaman video? Nggak ada. Terus pembanding siapa? Oh, bangkitkan dulu itu dari kubur, bangkitkan. Iya benar kau memperkosa. Aduh, inilah kalau gobloknya isi kepala kawan. Kalau itu di BAP tidak pembuktian kepada pemerkosaan. Kalau mau pembuktian kepada pemerkosaan harus ditetapkan si Brigadir J jadi tersangka. Baru masuk ke pengadilan terdakwa. Ya, baru terpidana nanti. Mana bisa orang mati ditetapkan tersangka? Goblok. Aduh. Wah, lain Manado langsung telepon. Ya, Nabi Suk selamat sore, silakan Nabi Suk. Halo Nabi Suk, mikrofonmu masih apa itu mati hidupkan? Halo Nabi Suk. Oh, dia masih itu. Ini sekarang Bapak Dwi Haryanto. Selamat sore Pak Dwi, silakan. Selamat sore Lai, salam damai. Kiranya silakan Pak. Karunia Roh Kudus selalu menyertai Lai Rudi dan keluarga sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Makasih Yob. Lai, jadi gini Lai, ini Santo Mikael, Panglima Perang Surgawi, ketika menginjak kepala iblis dan lalu mengatakan, hendaknya Allah menghadik engkau. Dia tidak menghakimi si iblis Lai. Jadi biarlah Hakim Agung sendiri yang akan memutuskan. Artinya tabur tuai itu
ya, ada tertulis kan, hukum tabur tuai. Siapa menuai angin, menabur angin, dia akan menuai badai. Badai. Iya. Apapun yang tertulis tidak akan pernah dibatalkan, semua akan digenapi. Ya dan amin. Itu saja dari aku, Jadi Siap. kita tidak bisa minta keadilan dari dunia. Kita hanya mendoakan bahwasanya Allah Bapa di surga, ya, sebagai hakim agung yang memutuskan itu semua. Yang kedua, kalau boleh melihat, ya, dan mencermati sedikit, aku nggak berani komentar banyak-banyak karena sudah terlalu banyak orang berkomentar tentang hal ini, kan. Siap. Nah, kita lihat siapa itu Pak Kamarudin. Ya, begitu beraninya beliau. Nah, inilah yang perlu diapresiasi. Inilah yang perlu didukung. Karena itulah kebenaran akan menyatakan dirinya tentang kebenaran itu sendiri. Melalui mungkin Bapak Kamarudin atau siapapun nanti. Seperti itulah. Betul. Lanjut, Laiku. Siap, terima kasih Pak Lia. Salam damai. Selamat sore. Salam damai, terima kasih. Kawan, saya mendapat artikel mengejutkan. Ada pendeta berinisial GL memperkosa orang juga. Ini artikelnya, kawan. Saya nggak main-main. Oh, pantasan si Hantu Belau itu seperti itu. Pendeta GL dilaporkan ke polisi atas dugaan pelecehan seksual. Seorang pendeta berinisial GL telah dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya oleh seorang wanita bernama Leleani Jaeneruts yang tidak lain adalah adik iparnya dengan dugaan pelecehan seksual. Laporan bernomor polisi sekian-sekian Reskrimum 21 Januari kini dilemparkan ke Polres Jakarta Pusat. Wah, pantas tadi ada yang bilang si Tompul bilang sudah kami maafkannya. Ternyata ada bernama GL Gilbert yang lain mungkin ya melakukan waduh jahanam juga. Kemudian dalam perkembangannya Leleani kembali melaporkan istri pendeta GL inisial RL tersebut ke Polres Jakarta Pusat atas tuduhan fitnah. Klien saya yaitu Leleani telah melaporkan kepada polisi. Tetapi atas laporan malah mendapat fitnah dan kecaman dari terlapor yaitu RL yang merupakan kakak ipar dari Leleani atau istri dari pendeta GL. Ujur kuasa Leleani Yance Andreas Mada. Wah, jadi teringat kisah JT. Ternyata mereka ini satu perguruan, kawan. Si DT juga melakukan yang sama kan waktu itu dengan si Sarah itu. Aduh, malunya kita, kawan. Pantasan kelihatan. Berdasarkan keterangan, wah jangan-jangan pada saat ini yang mengurusi kasus ini siapa? Aduh, coba lihat dulu Kapolresnya saat itu ya. Berdasarkan keterangan Leleani, peristiwa pelecehan seksual tersebut bermula ketika yang bekerja sebagai staf di salah satu organisasi keagamaan di daerah Tamrin City, Jakarta Pusat, Februari 2011. Diperintahkan untuk datang ke unit apartemen milik kakak iparnya yaitu GL, suami dari EL, dari RL. Oh, iparnya ya. Aduh. Sama dengan JT juga di apartemennya. Tibanya di apartemen yang memang memiliki kunci sendiri akhirnya langsung masuk. Kemudian tidak lama dia masuk kamar, tiba-tiba pemilik unit apartemen bernama GL datang dan memerintahkan untuk menyalakan pendingin ruang AC. Lalu GL tiba-tiba memeluk korban dari belakang. Wah, kayak cerita si Sarah ini. Dia juga dengan siapa? Diitukan juga hingga membuka pakainya. Namun pada saat itu korban ketahui sedang datang bulan. Akhirnya kita jelas Yance. Leleani sendiri seperti dikutip dari kuncinews.com menjelaskan bahwa tindakan melakukan bukan karena ingin memperkeruh suasana, melainkan hanya mempertahankan diri. Bukan berarti aku seorang janda lalu bisa diinjak-injak. Bukan berarti mereka punya uang dan kuasa lalu mereka berhak membenarkan segala tingkah laku mereka. Aku hanya menuntut keadilan tugasnya. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi lebih dari pihak GL terhadap masalah ini. Semoga segala sesuatu dapat dibuktikan dan disikapi secara bijak dan kedua pihak sehingga tidak menimbulkan polemik ini, kawan. Waduh. Aduh. Istri pendeta Gilbert beri hak jawab berita
ia dituntut jemaat. Wah benar ini Sebut jemaat perempuan Sundal istri pendeta Gilbert Lumendong dituntut. Wah pantanglah. Kurang ajar, pantasan. Kawan ini. Aduh. Gawat, kacau. Kubukakan beritanya. Aduh. Sebut jemaat perempuan Sundal istri pendeta Gilbert Lumendong dituntut. Sangat jarang pendeta Indonesia sampai menjadi pemberitaan di media. Kenapa ini enggak diekspos besar-besaran ya waktu itu ya? Apa yang terjadi ya? Ternyata dia juga PK. Kayak awak. Tahu kalian PK itu penjahat kelamin. Entah bagaimana fakta yang sebenarnya, tapi kali ini istri pendeta Gilbert Lumendong, yaitu Reinda Lumendong, menjadi pemberitaan di beberapa portal berita karena dituntut oleh seorang jemaat yang dituduh melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan. Jemaat tersebut adalah Dinda Sihombing yang mendatangi sentra pelayanan masyarakat Polda. Jadi saat Rendra menegur cara berpakainya di hadapan jemaat. Oh ini lain lagi kawan. Gereja Glow di apartemen Tamrin Residen. Pengacaranya Juan Felix Tampu Bolon menyatakan bahwa kliennya diketahui perempuan Sundal sambil ditunjuk. Wah ya ini dia tadi kan yang di apartemen itu ya. Itulah teguran yang seperti marah sambil menunjuk kepada klien saya di hadapan ratusan jemaat. Gerejanya ya. Karena merasa terima dan tidak terima tersebut, maka Dinda akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi. Sekalipun saat ini fakta dan kejadian yang sebenarnya belum terungkap. Sungguh disayangkan hal seperti itu. Aduh, menjadi pemberitaan nasional. Kok aku nggak pernah dengar ya? Rasul Paulus pernah bertanya kepada jemaat di Korintus seperti ini. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. 1 Korintus 6 ayat 6. Sebagai umat Kristus, Paulus menasihatkan seperti adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita keadilan, menderita keadilan? Oh ya, ya. Wah, ngeri kawan ini. Wah, ini ada satu lagi kawannya. Oh, banyak juga kasusnya. Oh, pas lagi LRL. Istri pendeta Gilbert beri hak jawab berita ia dituntut jemaat. Beberapa waktu pemberitaan tentang tuntutan seorang kepada istri pendeta Gilbert Lumendong, yaitu Reminda M. Lumendong, cukup mengagetkan umat Kristen. Menanggapi hal tersebut, pihak Reminda memberi hak jawab melalui khususnya Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron. Oh, Mawar Saron tulangku ini kawan, hormat tumpul. Ada pula jawab yang disampaikan adalah sebagai berikut. Sehubungan dengan berita di tribunnews.com. Edisi hari Kamis tanggal 5 Desember 2011 dengan judul berita istri pendeta ya Prodeo dan Probono pendeta Lumendong ya. Ini ya bawa klien kami Bapak Pendeta Lumendong adalah pimpinan Gereja Betel Indonesia Glow Fellowship Center Jakarta yang diurapi Allah. Bukti mau yang diurapi Allah. Sedangkan saudari Binda Siombing pelapor adalah salah satu yang juga bertugas sebagai pelayan gereja, singer, penyanyi. Bahwa beberapa waktu lalu terhadap sejumlah petugas diberi nasihat oleh ibu agar sebaiknya tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat, seksi dalam kegiatan ibadah. Karena cari lampu sorot di dalam gereja. Aduh, inilah ya. Ya, kalian bisa telepon apa ya kawan-kawannya. Kalian carilah, tapi saya tidak menyungguli sidang ngolon namanya. Ada yang memberi itu ya, ya sudahlah itu. Nabi Suk. Halo Nabi Suk, selamat sore. Silakan apa yang mau disampaikan. Halo. Mikrofonmu itu unmute. Oke, Nabi Suk nggak bisa. Satu-satunya cara harus di-kick biar dia bisa masuk lagi ya. Aladin. Halo Aladin, selamat sore. Hidupkan mikrofon Aladin. Sore Lai. Iya, silakan. Ya, ini saya mau tanya. Sebenarnya ini pendeta menyebarkan firman Tuhan atau antikristus itu sendiri sebenarnya? Enggak tahu lagi Pak. Kayaknya antikristus itu sendiri. Harusnya dia menyebarkan firman Tuhan.
Iya, kenapa membela urusan yang dia tidak tahu sebenarnya? Seakan-akan dia tuh ada di sana kan kalau begitu. Dia lebih tahu Iya betul. segalanya, ya kan? Makanya gimana umatnya itu ya? Apakah kita mau percaya sama orang yang kita anggap pendeta seperti ini? Kan memalukan sekali kalau sampai mengajarkan ajaran Yesus cuma seperti ini kelakuannya. Mungkin mendingan dia buka channel gosip, Pak. Saya rasa lambe gosip. Urusan-urusan yang nggak perlu bisa diurus sama urusan gereja, kan jadi memalukan sekali ini sebenarnya. Ya inilah mungkin Pak, namanya juga berkedok agama akhirnya begini juga. Jadi kadurun-kadurun pun ada akhirnya di ini kan, di semua ajaran kan akhirnya. Apa bedanya mereka dengan jubah-jubah doang yang bagus-bagus ya? Isinya semua sama. Gitu. Ya gitu aja Pak Rudi. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak Aladin. Selamat sore. Aduh, terkejut kali ya kawan. Ini lagi ada beritanya kawan. Alah. Masih banyak lagi orang yang belum tahu berita ini sehingga mengagung-agungkan kawan itu ya. Mana ini? Oh, tunggu dulu, salah pencet. Yuk, tunggu ya, ini. Nah, ini. Istri pendeta GL bantah pernah mengancam adiknya. Oh, rupanya adiknya yang itu. Kuasa hukum pendeta GL berarti orang Batak istrinya. John E. Patiwail membantah keterangan Leleani Jeanerut maupun kuasa hukumnya tentang dugaan perselingkuhan pendeta GL dengan Leleani beberapa waktu lalu. Adalah kebohongan besar dan keji bahkan fitnah karena seluruh keterangan yang dipertanyakan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Menurut pendeta GL dan istrinya Remenda M. Lumendong, Renda adalah pimpinan gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center Jakarta. Keterangan atau pernyataan Leni Dina merupakan kuasa hukumnya yang menyatakan Renda telah memfitnah dan mengancam pelapor. Tentang adanya tuduhan perselingkuhan dan telah memfitnah pelapor, mengatakan pelaporan menggoda suaminya Renda. Apalagi mencoba memperkosa pelapor adalah sama sekali tidak benar fitnah. Oh, nah kayak ginilah kawan. Kalau kita misalnya melakukan standar ganda seperti Pak Gilbert tadi, ya di satu sisi standar yang seperti dibuatnya ya, saya bukan bilang Pak Gilbert itu yang melakukan ini ya. Standar ganda, saya misalnya disuruh minta komentar. Ya di satu sisi perempuan ini, si Leni ini tentu merasa dilecehkan harga dirinya, dia mau diperkosa. Apa bisa kita bilang gitu kawan? Gak bisa kan? Karena belum terbukti. Sementara tadi bilang, wah di satu sisi ini kan kehormatan keluarga diperkosa. Aduh. Jadi terbongkar rupanya ini. Gak ngerti aku kawan, aduh jejak digital ini memang pahit ya, aduh nanti di blow up orang-orang lain pastilah. Si AMC nggak tahu kian itu kawan, nanti di blow upnya itu. Kemarin di blow upnya tentang Pak Gilbert tapi yang itu nggak dibukanya. Peter, selamat sore, silakan Peter. Halo Peter, mikrofonnya itu masih belum hidup. Halo. Wah Peter mungkin lagi pipis. Sekarang suara Sair. Suar Sair. Silakan Suar dan Sair, hidupkan mikrofon Suar dan Sair. Halo Le, Shalom. Shalom, silakan. Selamat sore. Memang kalau membahas masalah pendeta GL ini ya, aduh luar biasa. Jadi jujur aja kalau dulu aku pertama-tama kali nengok dia itu memang kagum lah ya. Dengan gaya dia berkhotbah dicampur dengan stand up komedi yang bikin kita terhibur gitu ya. Bangga lah dulu kalau nengok dia. Tapi memang belakangan ini kita nggak tahu entah apa yang merasukinya itu. Karena dia akhir-akhir ini selalu sering membuat tindakan yang kontroversial. Dia masuk kadang ke ranah politik. Ini masuk pula lagi ke ranah ranah hukum yang dia tidak tahu sama sekali. Jadi memang kepada pimpinan-pimpinan gereja macam itu harusnya hati-hati lah ya. Apalagi sudah public figure itu. Karena begini, kalau orang itu kan melihat apa yang dilakukan, bukan apa yang dikatakan. Bisa saja kita ini bicara begini, begono, enak didengar, tapi ketika
orang tahu yang dilakukannya berkebalikan dari apa yang dia katakan, marwah dia itu langsung jatuh. Padahal Gilbert ini kan udah luar biasa dipandang orang, terutama kita di kalangan Kristen. Tapi akhirnya begitu ya, saya sendiri jadi kurang serak. Apalagi dia akhir-akhir ini masuk ke ke ranah politik. Politik dan agama itu kan nggak bisa dicampuri, ya, nggak bisa tercampuri. Biar kayak manapun nggak bisa. Jangan kayak tetangga sebelah kita, campur-campur semua, susah itu. Biar kayak manapun berat lah kalau itu digabung-gabung. Itu aja sih komentarku, Le. Terus bisa kasih ini, Le, sekali-sekali kita membahas topik. Kebetulan kan gini, aku ini kan jemaat di AKBP. Jadi ya ini kritik ke dalam lah, internal lah ini ya. Kalau di AKBP ini, di gereja kami ini terkait masalah ini, Le. Sekali-sekali boleh lah dibahas juga. Aku menarik juga aku rasa ini. Tentang pemilihan Eporus lah kayak gitu kan. Pemilihan Eporus itu kan sekarang kan udah kayak politik juga. Mungkin bukan di HKBP aja ya. Ada pendukung si A, ada pendukung si B, ada pendukung si C. Nah akhirnya terjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok. Nah akhirnya ketika kelompok si A yang naik, pendukung dia, maka dikasihlah dia penempatan di tempat yang enak-enak gitulah, kita bilang tempat basah gitulah ya kan. Sementara kalau tak pendukungnya entah kemana-mana yang tempatkan. Nah itu kan dia kan pemilihan di situ. Tapi kalau tapi nggak tahu lah aku ya, apa ini ada relevansinya dengan kisah para rasul 1 tentang pemilihan siapa itu pengganti si Yudas itu. Kisah para rasul 1 ayat 15 ya, si Matias ya. Antara si Matias dengan si Usupkian kan yang dipanggil juga dengan Barsabas itu. Akhirnya kan kalau kita lihat pemilihannya di situ kan kayaknya lebih cocok lah kayak gitu kan. Memang betul-betul Tuhan yang bekerja. Itu kegelisahanku lah ya, kegelisahanku. Jadi coba dulu sekali-sekali lah ini ya, bisa diangkat menjadi satu topik gitu. Itu aja sih lah. Oke lah, terima kasih lah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Terima kasih Suswar Sair ya. Kawan-kawan, kalau mengenai pemilihan Eporus atau segala macamnya, yang namanya pemilihan itu pasti ada unsur politis. Karena sifat pemilihan kan demokrasi kan politik. Kalau itulah sebabnya Yesus kan tidak mau digiring-giring ke politik, gak mau dia. Udahlah kalian aja lah situ katanya ya. Dan itu kita masih di dunia, memang politik itu pasti ada. Tapi mengenai ada politik uang di dalamnya saya nggak tahu. Bisa jadi ada kawan, kita kan nggak tahu. Ya begitulah. Dan saya kalau membahas itu, saya tidak punya kompetensi di situ. Saya nggak punya data, saya tidak punya sumber. Jadi maaf saja, saya nggak membahas itu. Kalau ini kan ada sumbernya, ada videonya, ada berita-beritanya. Oke, halo Anggia, silakan Sinaga, mainkan, tancap gas. Ya, iya bang. Salam sejahtera, salam sehat terus bang. Kalau kulihat di hari-hari terakhir ini memang banyak orang yang sudah bergeser dari panggilan. Mungkin dulu awalnya murni, tapi kembali lagi Mammon mengaburkan visinya orang. Cuman terlanjur banyak orang suka sama seseorang, budaya kultus lagi. Kayak sebelah kan Keledai Liar kan budaya kultusnya kencang kali. Nah yang ku khawatirkan di kekristenan ini pun sekarang jadi ada budaya kultus itu kepada satu orang. Hilanglah esensi pengajaran, hilanglah esensi penginjilan. Karena memang kan 5 jawatan itu jelas kok di Alkitab. Kalau kita baca hurufnya, nabi, rasul, pengajar, gembala, sama satu lagi penginjil kan. Itunya harusnya kembalilah ke panggilan semua orang-orang. Gak perlu Jabir lah, gak perlu Latah lah, semua dikomentarin. Apalagi beliau itu tokoh figur bang. Pasti banyak orang yang kecewa. Yang disayangkan, ketika nanti kecewa lah orang-orang ini, dimanfaatkanlah sama Keledai Liar, terprovokasi kan, hilang lagi domba-domba itu. Itu juga kekhawatiran. Apalagi beberapa orang mulai tipis imannya sekarang. Kenapa? Karena gampang ke distract dengan keadaan. Keadaan maksudku sedikit susah, terus tiba-tiba nanti ada ansur-ansur dari Keledai Liar, gampang pula orang ini ke distract. Itu juga menjadi kekhawatiran. Cocok sebenarnya diangkat sama abang ini. Biar apa? Biar beberapa orang yang mendeklarasikan di luar sana itu adalah hamba-hamba Tuhan
mulai berhenti di satu poin, mau kemana ini jumlah yang banyak ini, mungkin ke sana. Itunya sebenarnya pentingnya ada apologet Kristen, ada ini. Jadi lebih maraknya sekarang orang-orang di dunia maya ini mengabarkan kebenaran daripada yang ada di tempat-tempat beribadah. Karena ya jujur aja, maaf para pendengar ya, bukan menghakimin para hamba-hamba Tuhan. Hampir semua sekarang orang menampilkan gaya hidup bersaing menuju ke dunia. Pendeta A punya mobil A, pendeta B pengen punya mobil A. Jadi ini juga tidak mengedukasi sebenarnya. Kalau kita contoh Paulus, mungkin dulu Paulus itu adalah seorang panglima besar. Ketika dia mengenal Kristus, aku lihat Paulus itu meninggalkan semua yang namanya embel-embel dunia ya Bang. Sorry itu saya bukan kita bilang kita nggak butuh duit, nggak butuh kehidupan jasmani, butuh. Tapi jangan biarkan dunia ini menggeser. Itu sih yang kulihat. Makanya semoga pengikutnya Bapak GL ini mulai bisa melihat itu. Yang pertama mungkin mereka harus berdoa sungguh-sungguh ya. Jangan diserahkan ke iblis dulu Pak GL-nya, didoakan biar bertobat. Biar jangan lagi mulutnya kesana kemari bicara. Ayo dong, domba-domba yang padamu itu dijagain biar nggak pada kemana-mana. Takutku pengajarannya bergeser. Itu sih Bang. Kalau di Bang Rudi kan seperti yang dibilang ini siapa? Siapanya? Si Slayer Dogara. Ya. Sola Scriptura dibilang-bilangnya kayak gitu. Padahal nggak ngertinya dia itu. Tapi kalau di Bang Rudi, aku masih konsisten dengan itu. Apa yang tertulis, apa yang terbacakan, kita hidupin itu, dan itu tidak ada yang salah gitu. Kadang-kadang jangan misinterpretasi. Itu sih Bang. Pengajaran-pengajaran tetap ya Bang. Kalau aku tetap support kami sama Bang. Mulai tidak? Siap, terima kasih Anggia S. Naga. Ya. ya begitulah kawannya. Memang duniawi ini menggoda kawannya. Godaannya sangat-sangat besar. Nggak nyangka kok, nggak tahu itu tertutupi loh kawan. Entah tahun 2011 itu kan Desember ya. Oh jelas aku nggak tahu kawan. Aku 2011 juga kasusku itu kan bulan Agustus. Desember aku sudah gak tenang. Baru tahu aku tahun 2022 kawan. 10 tahun yang lalu kawan. 2012. Wah. Aduh. Halo Peter, selamat sore. Mikrofonnya hidupkan Peter. Sore Lai. Silakan Pak Peter. Iya, Salve. Iya, jadi ini balik lagi lah yang tadi kembali ke si Sola Fide. Kita tanyakanlah sama si Sola Fide. Bagaimana sekarang kalau yang ini? Hal yang sama juga persis kasusnya seperti terjadi di Joshua. Kan dugaan-dugaan. Kalau yang di Korea belum ada visumnya, belum ada segala macam. Lalu bagaimana dengan ini? Nah, ini pertanyaannya lah gitu. Kemudian berikutnya adalah ya itulah udah terlalu offset si ini Gilbert ini. Sebetulnya dia kembali aja ke awal sebagai pendeta gitu. Jadi jangan terlalu offset lah. Singkat kata kalau dari aku ya coba refleksi diri lah. Itu aja lah buat Gilbert. Oke. Terima kasih Pak Peter. Selamat sore. Ya kawan. Aduh, nggak nyangka aku kawan. Nicholas Tompul. Tidak, kita sudah lama tidak jadi pengikut Gilbert saat dosa Gilbert di masa lalu. Kita detik mau dengar kok banyak. Oh, orang di tempat kami malah masih tetap gila-gila. Memang nggak di blow up loh kasus ini kawan. Sehingga banyak yang nggak tahu. Waduh. Sekarang baru tahu kita kawan. Aduh. Dulu dunia internet sudah mulai kan 2012. Tapi memang nggak begitu di blow up sekali ya. Berita-berita di TV juga tidak ada. Aduh. Hebat juga cara menutupnya dia. Hanya di berita online. Aduh. Luar biasa kawan. Sekarang orang di kampungku ini apakah masih mau apa ya? Entahlah. Ya, biarin aja lah. Orang terkadang terlalu mengkultuskan. Pantasan JT pun sama tingkah lakunya. Kan JT mengakui dia gurunya. Kakak adik itu kan, kakak ke satu, kakak kedua. Tingkah lakunya sama, kasusnya juga sama dengan Sarah itu. Kan gitu. Aduh. Pernyataannya juga sama. Sebenarnya mereka oneness.
Cuman si JT lebih satria, keluar dia. Si GL nggak mau, tetap di situ. Aduh. Jadi kawan, janganlah kalian terlalu percaya orang bicara-bicara di atas mimbar. Aduh. Sudahlah, apa yang mau kita bilang kawan? Aduh. Entahlah. Halo Pak Sutowijoyo, selamat sore. Silakan Pak Sutowijoyo. Selamat sore Lai. Silakan. Ini kayaknya GL ini sudah mau ancang-ancang lepas dari kerohanian, mau jadi pengamat sama politikus kayaknya. Ya bisa jadi. Karena sudah menyadarin dirinya sudah ndak layak disebut Bapak Rohaniwan. Jadi mungkin mau jadi pengamat atau politikus karena nada-nadanya langkahnya sudah ada 2 ciri untuk menuju ke sana. Ya mudah-mudahanlah mencari jalan yang baru daripada terus berkubang di lumpur dosa. Itu aja lah dari saya. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Pak Sutowijoyo, berkah dalam ya. Aduh kawan, tadinya aku hanya membahas Gilbert, sekarang jadi tahu. Tapi tenang kawan, tenang ya. Kan ingat kalian ada seorang nabi yang dosanya masa lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Ya bisa jadi Pak Gilbert seperti itu ya, dosanya yang masa lalu dan yang akan datang diampuni. Ya. Maka ya begitulah kawan. Aduh, apa bahasa keren speechless. Aduh, aku nggak bisa bilang apa-apa lagi kawan. Tadinya hanya bicara Joshua, tiba-tiba ada yang membukakan ini. Aduh, mate daku, malu sudah. Tetapi percayalah kawan, inilah yang dibilang Yesus di hari-hari akhir ya, bahwa memang akan ada seleksi alam, bahwa ada malaikat iblis itu menyamar jadi malaikat terang. Selama ini kita lihat di panggung-panggung dia khotbahnya seperti malaikat terang kawannya. Inilah firman Tuhan itu kebenarannya kawan. Hebatnya orang Kristen. Dari bukan zaman sekarang aja ini terjadi. Zaman dulu pun orang yang kita lihat rohani juga melakukan dosa. Contohnya Raja Daud, Salomo. Siapa yang tahu? Baru si Lut, bukan nabi ya, tetapi dia punya kisah juga seperti itu. Banyak kalau orang sana, wah nggak mungkin nabi, nggak mungkin. Selagi manusia. Itulah hebatnya Alkitab. Sama dengan sekarang. Wah dia tuh seorang ulama, nggak mungkin. Ulama Kristen, nggak mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Makanya tadi dia membilang di videonya kan, jangan kalian bilang nggak mungkin. Saya sudah menanya sama psikiater. Berarti hal yang sama kita lakukan kepada Pak Gilbert itu. Bagaimana kawan? Jangan bilang tak mungkin, sekalipun kau berada di khotbah-khotbah segala macam. Sekalipun kau gembala pemilik GL itu entah apa-apa itu. Jangan bilang tak mungkin, semuanya bisa mungkin. Oh enggak mungkin, saya pendeta. Loh, kau bilang tadi enggak ada yang tidak mungkin sama si J. Kenapa sama kau jadi tidak mungkin? Hebat kali kau, sama-sama manusianya. Ya, sudahlah kawan-kawan. Aduh, biarlah begitu ya. Oke, siap. Ya, karena sudah berakhir, saya cukupkan dulu sekian. Selamat sore, sampai jumpa. Nanti malam kita jumpa lagi dalam acara yang sama dengan materi yang berbeda. Salam sang debaters.